perasaannya mendapatkan bingkisan dari rumah doa suara kasih? Alhamdulillah senang. Abang sendiri dari mana? Hah? Kang dari mana Kang? Dari asrama. Lingkungan berarti ya? Dari lingkungan. Dengan siapa Kang? Fadli. Fadli. Makasih Pak Fadli ya. Ya. Ibu, gimana perasaannya mendapat bingkisan dari rumah doa Ya, suara kasih? bahagia sedang. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Banyak-banyak. Mudah-mudahan berkah, sukses, maju, semuanya sehat. Oke, makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Dengan Ibu siapa? Bu Roro, Bu Roro. Bu Roro, makasih Bu Roro ya. Mak, gimana perasaannya mendapatkan bingkisan kasih Alhamdulillah, dari? ya. Hah? Terima kasih banyak. Senang sekali. Mak dari mana Mak? Ini di sini. Lingkungan. Iya. Dengan Mas siapa Mak izin? Mimin. Mak Mimin. Iya. Oke, makasih Mak Mimin ya. Iya, sama-sama. Siapa ya? Sebagai sosok pendeta muda di Kabupaten Karawang. Ya. Dengan adanya kegiatan berbagi bingkisan kasih ini dari rumah doa suara kasih, seperti apa pandangannya Pak? Ya, kita bersyukur karena kita bisa berbagi ya. Banyak orang memang membutuhkan. Tidak dilihat dari besarannya, besar atau kecil, tetapi seberapa yang kita bisa mampu berikan pasti berguna bagi banyak orang lain. Sehingga saya lihat kegiatan ini sangat positif dan saya berdoa kegiatan ini semakin diberkati ya, Pak Erik, keluarga Pak Erik dan yang lainnya semoga semakin diberkati begitu. Barangkali ada saran atau masukan untuk rumah doa suara kasih Indonesia ini apa? Ya, bersyukur. Kalau masukan ya tidak ada. Cuman saya percaya nanti bisa semakin lebih banyak lagi yang diberkati. Saya bersyukur bukan hanya dari beberapa agama, tapi semua bisa dirangkul begitu, sehingga nanti tempat ini bisa menjadi tempat berkumpul silaturahmi, membangun kerukunan umat beragama. Terima kasih. Makasih, sebenarnya. Sama-sama. Ya, sukses selalu ya. Dengan adanya kegiatan berbagi bingkisan atas kerjasama PGIS dan Suara Kasih Indonesia ini, selaku Ketua PGIS Kabupaten Karawang, apa yang disampaikan? Ya, pertama-tama bersyukur kepada Tuhan ya bahwa Persekutuan Doa Suara Kasih ini selalu mengadakan acara-acara seperti ini bukan satu kali ya, tetapi sering kali gitu ya, dan ini rutin berbagi kasih, memberikan perhatian kepada para lansia maupun juga anak-anak yatim. Saya kira ini kegiatan yang positif yang tentu kita di lingkup PGIS juga sangat mendukung ya untuk kegiatan ini. Dan biarlah ini juga boleh menjadi kesukacitaan juga ya bagi banyak orang, khususnya mereka yang membutuhkan. Sebagai orang nomor satu di Persekutuan Gereja Kabupaten Karawang, harapan Bapak sendiri selaku ketua seperti apa ke depannya? Ya, ke depannya kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus kita bisa berkolaborasi, bersinergi, dan kita bisa menjangkau ke masyarakat yang lebih luas lagi gitu ya. Tidak hanya di Teluk Jambe ini, tetapi juga untuk masyarakat yang ada di tempat lain. Barangkali ada saran atau kritik dari ketua untuk Rumah Doa Suara Kasih Indonesia, seperti apa masukannya? Kalau mungkin sarannya jangan pernah kendor untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Ketua ya. Sama-sama. Pengurus utama di Rumah Doa Suara Kasih Indonesia, dalam rangka berbagi bingkisan kasih yang dilakukan tadi itu seperti apa Bang? Apa yang disampaikan Bang? Ya, sebetulnya kami ingin mengangkat ya, memotivasi, termasuk menjadikan contoh lah, sampel buat yang lain agar kita tuh senantiasa bersyukur ya, dengan ya itu kita senantiasa mengajarkan juga kepada teman-teman di sini untuk senantiasa mensosialisasikan bagaimana sih kita bisa memberi ya, walaupun bentuknya sedikit. Langkah-langkah itu mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi umat, terlebih lagi bagi masyarakat sekitar. Kalau boleh tahu kegiatan seperti ini itu rutin dilakukan apa emang hari ini saja? Insya Allah ya, kami melakukannya ini hampir setiap bulan sekali ya. Cuman kalau jumlah biasanya kalau hari-hari raya Idul Adha, Natal ya, kayak kemarin Paskah ya, kita lakukan mungkin intensitas atau jumlahnya, volume lebih banyak mungkin ya.
kegiatan bermanfaat atau kegiatan positif seperti ini sejak dari kapan sih dilakukan oleh Rumah Doa Suara Kasih Indonesia, Mas? Ya, Rumah Doa Suara Kasih ini kan sebetulnya terdiri dari rumah doa Kristiani dan musola Al-Hadiriyah. Jadi kita sebetulnya ini dibentuknya sejak 3 tahun lalu. Ya, Januari tahun zaman COVID tuh yang masih agak COVID. Nah, kita udah menempuh bagaimana kita bisa berperan serta ya untuk membantu lingkungan. Terlebih lagi di sini kan beragam denominasi umat. Ya, tadi kita lihat ada Katolik, ada Protestan, dari berbagai umat, termasuk Muslim. Kalau boleh tahu, Mas, emang kan kesannya umat Nasrani gitu kan, yang melatar belakangnya dilakukan kegiatan seperti ini tuh apa sih, Bang? Biasanya kan umat Nasrani hanya untuk umat Nasrani saja ini kan. Ini tadi saya lihat dari Katolik ada, dari Islam ada, dari agama lain pun ada. Yang latar belakangnya apa, Bang? Kalau boleh tahu. Ya kerinduan aja sebetulnya. Karena saya lama di sini ya, kita biasa membaur di sini dengan berbagai umat. Mereka juga bukan siapa-siapa kok, masih keluarga-keluarga kita juga. Ya artinya kami ingin menyampaikan di sini di Kampung Pancasila kita bisa membaur, kita bisa berbagi. Ya terlebih lagi sebagai rasa syukur kami tentunya. Ya rezekinya kan dari sana-sana juga. Ya Tuhan udah yang ngatur. Mudah-mudahan ini juga kita hanya dikasih amanah mungkin. Ya kalaupun dikasih rezeki ya kita berbagi. Seperti itu mungkin. Tadi kan biasanya kan kalau tiap lebaran banyak banget bingkisan. Nah, untuk kegiatan berbagi bingkisan kasih kali ini ada berapa orang yang menerima atau jumlahnya ada berapa, Pak? 125. 125 ya. Hari ini kita siapin paket 125. Itu juga seperti kurang ya. Tapi ya udah untuk sekitar aja dulu ya, termasuk tadi dari kebun ya, lingkungan sini ya. Ya terutama biasanya kalau yang rutin sih untuk lintas agama aja. Gitu Bang. Untuk Rumah Doa Suara Kasih ini harapan terbesar dengan adanya kegiatan seperti ini untuk kedepannya seperti apa, Pak? Ya minimal kita bisa menumbuhkan ya nilai-nilai sosial lah. Betul kan? Kan kayak anak-anak yang muda, anak-anak yang remaja, mereka akan memorinya tuh akan terangkat bagaimana dia bisa memberi, bagaimana dia bisa menyampaikan rasa syukurnya seperti itu. Sehingga ya kalau berbagi itu bagian dari sukacita, bagian daripada rasa syukur. Itu mungkin kalau tanggapan kamu. Terakhir, Bang, kan organisasi lintas agama aja banyak ya, Bang, di Kabupaten Karawang khususnya. Terus organisasi keagamaan juga banyak. Nah, agar harapan tadi bisa terwujud, pesan apa sih yang ingin disampaikan Rumah Doa Suara Kasih baik untuk organisasi keagamaan, organisasi lintas agama maupun masyarakat Kabupaten Karawang pada umumnya, Bang? Silakan, Bang. Terakhir, Bang. Ya, kita di Kota Karawang ini harus bersyukur karena setidaknya PAD kita cukup tinggi ya. Terus SDM kita lumayan. Malah kalau bicara demikian ya, ini juga membantu program pemerintah bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan. Ya, jangan sampai sekitar kawasan industri atau kawasan kota metropolitan ini masih banyak yang berkekurangan. Setidaknya hanya semangat langkah kecil yang kami lakukan supaya mudah-mudahan ini ada efek fundament sehingga bisa merubah yang lebih skala besar lagi, yang merubah tentunya untuk Kabupaten Karawang yang kita cintai. Begitu, Bang. Makasih, Bang Ria. Sukses selalu buat Bang Erik Thank dan you. Suara Kasih Amin. Indonesia.